Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang begitu baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama nyatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, oh, ku mau memuji-Mu,
ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Oh haleluya, Kau layak disembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah kami yang baik Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, dimuliakanlah namamu Tuhan, ditinggikanlah namamu selama-lamanya Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dan kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik bagi kita semua. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, haleluya. Sebab Dia yang layak terima segala pujian, Yesus Tuhan kita, haleluya.
tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Dia yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Kami bersuka di hadirat-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Kita percaya Dia adalah Tuhan Yesus. Dia jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya.
jalan, aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, bagaikan bencana, siap dibentuk Tuhan. Bentuklah hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan.
menjadi bejana-bejana kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar membentuk, memproses setiap hidup kami, menjadikan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi, Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu dapat disampaikan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita paham bahwa saat ini kita hidup di akhir zaman, kita hidup di mana dunia ini sudah betul-betul menjadi kacau. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, kita tahu persis di situ bagaimana Tuhan menggambarkan kehidupan manusia di akhir zaman. Mereka adalah orang-orang yang egois, mereka orang-orang yang tidak punya kasih, mereka adalah orang yang pemfitnah, mereka adalah orang-orang yang garang, mereka orang yang suka menjelek-jelekan, mereka orang yang suka membantah atau membangkang kepada orang tua, mereka adalah hamba uang dan seterusnya dan seterusnya. Di sekeliling kita hidup orang-orang yang seperti itu. Kalau kita nonton televisi, kita lihat bagaimana kejahatan saat ini. Sampai kaget-kaget kita melihat, kok bisa ada orang begitu? Kok bisa ada orang begitu? Kok bisa ada orang gugat orang tua? Kok bisa ada orang memperlakukan anak-anak seperti itu? Kok bisa ada orang tua yang tega kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya? Kok bisa orang melakukan pembunuhan itu seperti kayak motong sayur begitu ya, nggak ada seperti rasanya apa-apa. Kok bisa? Tapi inilah keadaan yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak kali kita sebagai orang-orang yang percaya, kita difitnah oleh orang yang di sekeliling kita. Pernahkah saudara semua mengalami ini? Kita hidup benar, tapi mereka memfitnah kita. Mereka mengata-ngatakan yang jelek mengenai kita yang sebetulnya itu bukan fakta. Pernahkah saudara mengalami penipuan? Saudara ditipu, padahal saudara betul-betul tulus membantu. Saudara betul-betul tulus untuk menolong. Tapi pada akhirnya saudara ditipu oleh mereka. Berapa banyak di antara kita mengalami pencurian, penjambretan, perampokan. Mungkin ada di antara kita yang juga mengalami hal-hal yang seperti ini. Kalau kita tahu orang-orang yang seperti ini selalu ada di sekeliling kita, apa perasaan kita? Waktu kita difitnah, apa perasaan kita? Kok bisa ya orang begini itu hidup ya? Bagaimana perasaan kita waktu kita diperlakukan dengan tidak adil oleh mereka? Ada satu perasaan di sini, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan orang ini ada? Seandainya nggak ada orang itu, aduh enaknya luar biasa. Seandainya di Taman Eden tidak ada ular, oh luar biasa, enak sekali, ya. Bahkan kalau kita melihat orang-orang yang jahat, para penipu, para koruptor, para penjambret, penodong, para pemfitnah, orang yang suka marah, orang yang suka neken orang yang suka bersikap semena-mena, seakan-akan mereka justru hidupnya diberkati, kelihatannya diberkati Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73, coba kita membuka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73 ayatnya yang ke-3, dikatakan demikian. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain.
Baru saja kemarin saya ditelepon oleh seseorang yang diperlakukan seperti tidak adil oleh suaminya. Suaminya bertindak semena-mena, dia sudah sabar. Suaminya punya selingkuh lain dan dia nggak dikasih uang belanja, nggak dikasih uang untuk anak sekolah, padahal dia harus menghidupi anak-anaknya sekolah. Dia diperhadapkan dengan satu situasi yang bagaimana? Bu, saya harus gimana? Saya harus tinggalin atau saya harus bagaimana? Dan yang luar biasa dia mengatakan, kok bisa orang yang seperti itu pekerjaannya diberkati luar biasa. Mujur, dia mau ngapain aja bisa karena dia punya uang. Kenapa ini terjadi? Kita tahu satu kali murid-murid bertanya kepada Tuhan, apa sih maksud mengenai perumpamaan gandum dan lalang? Kalau kita melihat orang-orang yang seperti itu, rasanya di dalam hati, Tuhan kalau bisa cepat angkat orang itu. Kalau bisa cepat orang itu kena musibah kayak, cepat kena tulah kayak, keluar rumah ketabrak truk kayak, dia ada pandemi seperti ini, dia kena COVID, kemudian dia sekalian sudah game over. Aduh, kita rasanya pengen tahu-tahu rumahnya misalnya kebakaran kayak, tabrakan kayak apalah. Kita di dalam pikiran mungkin ada di antara kita yang berpikir, duh Tuhan ayo lakukan sesuatu. Dan apa yang kita pikirkan adalah sesuatu yang seperti kita mau hancurkan orang seperti itu. Tapi kemudian satu kali Tuhan mengatakan gak boleh pikiran gitu. Yuk coba sama-sama kita melihat di dalam Matius asalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-30. Ini pegawainya sudah bilang udah cabut aja ya, lalangnya dicabut. Tapi apa jawab Tuhan? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ternyata Tuhan tidak menghendaki lalang itu dicabut cepat-cepat. Tidak. Biarkan sudah, biarkan. Nanti akan ada waktunya di mana mereka itu akan dicabut. Waktu mereka betul-betul tumbuh, itu dicabut. Begitu dicabut baru mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Pertanyaannya buat kita semua adalah, mengapa Tuhan izinkan lalang hidup berdampingan dengan gandum? Mengapa Tuhan izinkan orang jahat hidup berdampingan dengan kita? Kenapa Tuhan izinkan orang yang betul-betul kelakuannya, moralnya, semuanya jelek, kok hidup berdampingan dengan kita? Seakan-akan Tuhan melakukan pembiaran demi pembiaran. Bahkan kalau kita tahu, mereka justru sering menuding kita. Mereka sering mengatakan kepada kita, lihat kamu hidup sebagai anak Tuhan, apa yang kamu dapat? Jadi anak Tuhan kamu yo tetap kere. Jadi anak Tuhan kamu ya tetap miskin. Jadi anak Tuhan ya kamu tetap sakit-sakitan. Jadi anak Tuhan kamu ya tetap kekurangan. Lihat aku, enggak percaya Tuhan, tapi lihat hidupku, aku diberkati, hidupku mujur, aku enggak pernah sakit, aku begini. Dan hal itu membuat kita menjadi orang-orang yang gregetan. Bahkan pada akhirnya kita jadi marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa harus terjadi seperti ini? Seperti Bani Asaf pada waktu berteriak sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan mereka kok hidup berdampingan dengan kita? Bukankah ini resiko besar?
waktu kita berdampingan hidup dengan mereka. Yuk sama-sama kita belajar, kenapa sih kok Tuhan izinkan mereka hidup berdampingan dengan kita? Kenapa kok Tuhan izinkan mereka tidak cepat-cepat dicabut? Kenapa Tuhan izinkan mereka itu menikmati hidup ini? Yang pertama, tujuannya adalah Tuhan mau memberi kesempatan ya. Apa yang mereka alami itu memberi kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya sehingga dunia melihat dan percaya. Tuhan izinkan mereka hidup supaya mereka punya kesempatan untuk melihat karya Allah yang besar di dalam kehidupan mereka. Supaya pada akhirnya waktu mereka melihat, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Sadra, Mesah, Abednego hidup dalam posisi yang cukup sulit. Karena dia tinggal di dalam satu bangsa yang tidak kenal Tuhan. Satu bangsa yang punya peraturan regulasi di mana semua penduduknya harus menyembah patung. Sementara Sadra, Mesah, Abednego bukan penyembah patung. Mereka adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Tetapi peraturan seperti ini mau apa? Kalau tidak ikut, sudah pasti kematian ada di depan mata karena itu peraturan. Berapa banyak kali kita terhimpit karena peraturan yang ada. Kita terhimpit di dalam satu situasi yang mau maju kena, mundur kena. Kita terhimpit kepada satu keadaan di mana kita sebagai minoritas, kita sebagai orang yang kecil, mungkin kita ini yang gak punya power, mungkin kita ini yang gak punya jabatan, dikuasai oleh orang yang punya jabatan, oleh orang yang punya kuasa, oleh orang yang punya regulasi, penguasa. Kita seperti gak bisa bergerak. Dan kenapa Tuhan izinkan mereka itu ada bersama-sama dengan kita? Dan kita tahu apa yang terjadi. Pada waktu Sadra, Mesah, Abednego tetap menyembah Tuhan dan tidak mau menyembah patung, dia dimasukkan ke dalam dapur api. Dan pada waktu dia dimasukkan ke dalam dapur api, mungkin pada waktu itu kita berpikir, kalau kita di dalam situasi yang seperti itu, kita mungkin mengatakan, Tuhan, bukankah Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan manusia? Tapi kenapa Tuhan, aku harus tinggal di satu bangsa, di satu tempat, di satu suasana yang aku harus mengalami ini? Tapi kita lihat pada waktu Sadra, Mesah, Abednego ada di situ, Tuhan menolong mereka. Dan kita tahu bagaimana pada akhirnya Nebukadnezar berkata. Nebukadnezar mengatakan, sekarang lihat, kalau ada orang yang menghina Tuhannya Sadra, Mesah, dan Abednego, maka orang itu harus dipenggal. Di sini kita melihat pada akhirnya Nebukadnezar mempermuliakan Tuhan. Pada akhirnya lewat semuanya ini sebetulnya Tuhan mau punya kesempatan untuk mendemonstrasikan. Tuhan mau punya kesempatan untuk menyatakan kuat kuasanya di tengah-tengah kondisi yang sulit yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana dia tinggal di tengah-tengah serigala, tinggal di tengah-tengah lalang yang ada, seperti gandum di tengah-tengah lalang, dihimpit kiri kanan. Saya ingat bagaimana pada waktu saya ada di dalam satu situasi perusahaan yang saya harus tanda tangan pajak. Saya tahu itu gak betul. Tapi saya cuma pegawai. Mau bilang apa? Pertama saya katakan, Tuhan, aku gak salah ya. Aku kan cuma pegawai. Aku cuma disuruh. Aku tanda tangan tapi aku cuci tangan loh Tuhan. Bukan maunya aku.
Karena aku ada di dalam satu sistem yang mengharuskan pegawai itu melakukan apa yang diminta oleh pimpinan. Tapi waktu saya konsultasi dengan papa saya katakan jangan. Jangan tanda tangan. Lupa kalau nggak tanda tangan itu kan berarti kita membangkang kepada pimpinan. Kalau saya nggak tanda tangan, resikonya berarti kan saya harus keluar dari perusahaan. Papa cuma ngomong begini, kamu takut kalau kamu keluar? Kamu takut nggak makan? Kamu takut nggak punya pekerjaan? Betul, memang hidup kita itu bisa mengalami dampak yang tidak baik karena kedursilaan mereka. Hidup kita bisa mengalami satu hal yang gak enak karena kejahatan yang mereka melakukan. Betul memang. Tetapi justru di tengah-tengah hal yang seperti itu adalah kesempatan untuk Tuhan menyatakan kuat kuasanya di dalam kehidupan kamu. Justru pada waktu itu, waktu misalnya kamu katakan enggak, saya gak mau tanda tangan. Waktu kamu gak mau tanda tangan, pimpinan itu akan mengatakan, oh ini anak keterlaluan, sudah di ini aja, pecat saja. Waktu dipecat ada kejengkelan di dalam diri pimpinan ini. Dan pimpinan ini mungkin akan mengatakan karena sebagai orang dunia, lihat aja, dia keluar dari perusahaanku gak bakalan dia diterima di tempat lain. Lihat aja, dia mau belagu seperti itu, ngotot gak mau tanda tangan, lihat aja hidupnya susah. Mereka seperti menunggu kehancuran kita. Mereka sedang menunggu akibat jelek dari apa yang mereka melakukan. Pada waktu kita gak mau ikut apa yang mereka katakan. Itu yang sedang mereka tunggu. Tetapi Papa mengatakan ingat, Tuhan kita hidup. Tuhan kita hidup. Izinkan Tuhan melakukan kuat kuasanya di dalam kehidupan kamu. Saya ingat betul apa kata Papa. Dan akhirnya saya memberanikan diri. Dan waktu disuruh tanda tangan, saya katakan maaf Pak, saya tidak mau tanda tangan. Memang saya dimaki. Memang saya dijelek-jelekin. Bahkan pada waktu itu beredar rumor katanya sombong. Saya nih orang yang sombongnya luar biasa. Jabatan baru begitu aja udah sombong. Aduh, omongannya gak enak. Teman-teman sudah mulai ngomong kenapa gini. Gak enak lah. Padahal bukan maksud saya seperti itu. Tetapi ini rumor yang ada. Tapi saya ya belum dikeluarin. Tapi masih ditawarin lagi. Ayo, saya kasih kesempatan lagi. Tanda tangan. Kalau enggak tanda tangan, kamu keluar. Saya katakan, ya Pak, saya siap untuk keluar kalau memang Bapak punya pertimbangan seperti itu. Minta maaf Pak, saya tidak bisa lakukan itu karena saya tahu ini enggak benar. Dan bos saya mengatakan, oke, kalau begitu sekarang apa yang kamu mau lakukan? Kalau saya keluar, ya saya akan cari pekerjaan di tempat lain. Kalau kamu gak keluar, apa yang kamu mau lakukan? Pak, izinkan Tuhan yang saya sembah akan menyatakan kuasanya. Walaupun kita buat surat pajak yang benar, kelihatannya itu memang rugi buat perusahaan. Pak, percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Dan pada waktu itu dia katakan oke, saya akan lakukan. Mungkin dia juga gengsi ya, saya juga gak ngerti lah. Dia kata oke, yuk tanda tangan. Tapi kalau sampai tidak terjadi sesuatu di dalam perusahaan ini, kamu tanggung ya. Jujur, ngeri juga. Takut juga. Kalau orang Jakarta ngomong jiper ya. Aduh jiper juga nih ditantang kayak begitu. Ya kalau Tuhan lakukan sesuatu. Kalau Tuhan gak lakukan sesuatu ya apa? Gimana? Gitu ya. Tapi ya kadung wis ngomong bagaimana lagi? Nasi udah jadi bubur ya. Ya
iya Pak, saya percaya Tuhan saya pasti akan lakukan sesuatu. Dan benar, tidak lama setelah itu kami menciptakan satu produk dan akhirnya deal untuk apa? Diekspor. Dan itu adalah kali pertama perusahaan kami mengekspor ke luar negeri. Dan karena itu perusahaan kami punya profit yang cukup besar pada waktu itu. Dan melalui itu pada akhirnya pimpinan saya mengatakan, Esther, benar ya, Tuhan kamu itu luar biasa. Ya sekarang terserah kamu gak mau tanda tangan juga gak apa-apa. Kamu mau bikin surat pajak yang seperti yang kamu mau, silahkan. Pokoknya saya mau perusahaan saya tetap jalan baik. Izinkan Tuhan untuk menyatakan kuat kuasanya di dalam situasi yang gak enak yang kita alami karena perbuatan mereka. Itu sebabnya pada waktu kita mengalami hal-hal yang gak enak karena sikap mereka, karena tingkah laku mereka, karena kejahatan mereka, yuk di dalam hati, ketimbang kita ngomong, aduh Tuhan aku jengkel sama orang itu, Tuhan biar orang itu ketabrak truk sekalian, Tuhan biar tulahin. Ketimbang kita ngomong seperti itu, mari kita mau katakan, Tuhan Engkau tahu aku ada di dalam situasi yang seperti ini. Saat ini Tuhan, aku serahkan kepadamu. Aku mau izinkan Tuhan akan nyatakan kuat kuasanya. Ayo Tuhan demonstrasikan bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah yang El Shaddai. Engkau adalah Allah yang Yehova Rafa. Engkau adalah Allah yang Yehova Jireh. Engkau adalah Allah yang hidup, agar supaya dunia melihat. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Terserah mereka mau punya rancangan apapun di dalam kehidupan kita. Rancangan kecelakaan sekalipun yang mereka lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap mau jadi orang-orang yang tidak mengutuk mereka. Menjadi orang-orang yang tidak marah kepada mereka. Tetapi mari kita mau datang kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan ayo, ini kesempatan Tuhan untuk menyatakan kuat kuasa-Mu. Aku mau dijadiin alat peraganya Tuhan. Aku mau dijadiin perpanjangan tangannya Tuhan. Di mana Tuhan akan menyatakan kuat kuasanya supaya mereka melihat bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dan melalui semuanya itu pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan mereka bisa jadi menjadi percaya kepada Allah yang kita sembah. Amin. Yuk mulai sekarang buang. Mungkin saat ini, mungkin saya mau mengatakan bahwa sampai hari ini pun, sampai hari ini saya jujur membuat ini juga karena pengalaman. Saya juga pernah nangis, saya juga pernah jengkel, saya pernah marah. Saya katakan, Tuhan aku udah hidup benar, tapi kenapa ini yang terjadi? Tuhan aku kurang baik apa sama orang itu? Kok orang itu lakukan ini ke aku? Tuhan aku udah begini. Tapi kenapa kok dia tuh begitu? Kok jahatnya luar? Dan yang luar biasanya lagi, kenapa orang itu kok hidupnya enak? Makin hari bukan makin gak enak, makin hari justru makin enak. Mereka seperti sedang melihat kejatuhan dari kehidupan saya. Tetapi di dalam keadaan yang seperti ini saya berteriak kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan seperti berbicara kepada saya. Saya mengatakan, ya Tuhan, ayo lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Itu sebabnya saat ini
Kalau seandainya sampai hari ini, ya saya mau mengatakan gak pernah berhenti itu yang namanya fitnah. Gak pernah berhenti yang namanya orang jahat. Walaupun kita sudah baik, tetap aja ada orang yang jahatin kita, gitu ya. Berapa banyak kali air susu dibalas dengan air tuba, gitu. Selalu dan akan ada. Tetapi ingat, waktu itu terjadi, buang semua kemarahan, buang semua pikiran yang mengutuk orang itu, yang membenci orang itu, yang menginginkan kecelakaan terjadi buat orang itu. Tetapi mari kita mau pergunakan waktu-waktu yang ada, bukan dengan dikotori pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang seperti itu. Tetapi mari kita mau isi pikiran-pikiran dan hati kita dengan kita mengatakan, Tuhan, yuk, ini kesempatan Tuhan untuk mendemonstrasikan Engkau adalah Allah yang luar biasa, supaya mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua yang Tuhan mau adalah Tuhan mau memberi kesempatan untuk membuka hati, ya. Mereka membuka hati untuk Tuhan. Kalau seandainya waktu kita melihat ada orang yang jahat dan kemudian langsung dihancurkan, langsung dibunuh, langsung ketabrak truk, langsung mengalami musibah dan game over, maka sudah gak ada kesempatan lagi buat orang itu membuka hati untuk Tuhan. Ingat, siapa kita dulu? Seandainya waktu itu Tuhan cepat-cepat menghabiskan orang-orang yang jahat, mungkin kita ada di dalam kategori orang-orang yang sudah dihabiskan. Kalau saya ingat siapa Esther dulu, Esther yang males ke gereja, Esther yang kalau ke gereja itu duduknya tuh maunya di paling belakang, dan kemudian isinya cuma gangguin orang yang ada di kiri dan kanan. Yang waktu ke gereja, waktu pendeta ngomong, kemudian saya senggol kanan, senggol kiri dengan mengatakan dia ngomong begitu kita dibohongin juga kagak tahu. Itu yang saya bilang. Saya waktu itu adalah orang yang datang ke gereja hanya untuk membuat orang-orang di sekeliling mengatakan, sudahlah, gereja tuh gak butuh apa-apa kita. Yang gereja butuhkan adalah kehadiran kita supaya tercatat. Nih loh, gerejaku sekarang jumlah anggotanya sudah sekian. Jadi sebetulnya kita ini datang tuh hanya untuk memuaskan mereka aja. Kita ini datang cuma diminta kolektanya doang, perpuluhannya doang, lebih dari itu enggak. Itu yang saya susupi di dalam pikiran-pikiran teman-teman pada waktu itu. Kalau seandainya waktu itu Tuhan marah besar dan langsung cabut hidup saya, enggak ada Esther yang sekarang ini. Paulus pada waktu dia berbuat sangat jahat dengan membunuh orang-orang percaya. Dan kalau pada waktu itu Tuhan langsung cabut, tidak akan ada Paulus yang seperti kita kenal, yang tulisannya begitu banyak di dalam Alkitab. Tuhan sabar menunggu sampai ini loh, sampai hatinya ini terbuka. Kalau kita tahu Bapak Agustinus adalah orang yang meletakkan dasar teologi, yang saat ini kita juga memakai dasar-dasar teologi yang beliau letakkan. Tapi siapa itu Bapak Agustinus? Hidupnya sebelum dia betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapak Agustinus itu adalah seorang yang kerjaannya macarin cewek, dihamilin, setelah dihamilin dinikahin begitu aja, atau ada juga nggak yang dinikahin, kemudian ditinggal. Dan dia lakukan ini kepada 4 wanita. Digauli tinggal, gauli tinggal, gauli tinggal, gauli tinggal. Itu yang dia lakukan. Dan waktu kita melihat ada orang seperti ini, perasaan kita apa? Orang seperti ini kok aduh, nggak punya hati nurani.
biar habis saja. Kalau waktu itu ini yang terjadi, kita nggak pernah tahu Bapak Agustinus yang kita kenal. Bukan cuma itu, dia kemudian setelah hidupnya morat-marit dengan banyak wanita seperti itu, kemudian dia mulai bosen dengan apa yang menjadi kehidupannya saat itu. Dia kemudian mulai masuk ke aliran-aliran sesat. Dia masuk kepada ajaran-ajaran sesat. Bosen di ajaran-ajaran sesat, akhirnya dia menjadi satu pribadi yang tidak mau percaya bahwa Allah itu ada. Sudah, hidup dijalanin begitu saja. Seandainya waktu itu Tuhan cabut dia, kita gak akan pernah tahu Bapak Agustinus yang kita kenal. Tetapi Tuhan izinkan itu terus. Karena apa? Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu bahwa satu kali Agustinus ini akan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan memang pada akhirnya satu kali dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan sisa hidupnya betul-betul dipakai, karena dia memang orang pintar. Kehidupannya betul-betul dipakai untuk meletakkan dasar-dasar teologi. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Gimana kalau Tuhan terlalu cepat untuk menghabiskan hidup masa lalu kita? Pada waktu manusia lama kita, tidak akan ada kita-kita yang sekarang ini. Itu sebabnya sekarang kalau kita lihat ada orang yang jahatnya luar biasa, taruh di dalam hati sini, Tuhan, aku berdoa, satu kali dia pasti akan terima Tuhan. Tuhan, aku percaya kalau Tuhan izinkan dia sampai hari ini hidup, karena Tuhan masih membuka waktu. Tuhan masih sediakan waktu buat dia, supaya dia mau buka hati kepada Tuhan. Supaya satu kali pada waktu tahta pengadilan itu tiba, tidak ada seorang pun yang kemudian protes kepada Tuhan. Masalahnya Tuhan gak kasih aku perpanjangan waktu. Masalahnya Tuhan gak kasih aku waktu. Terlalu sempit waktu yang Tuhan berikan, sehingga aku gak sempat untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tuh adil. Tuhan adil. Tuhan buka waktu begitu banyak, supaya satu kali pada akhirnya setiap lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut bahwa Dia adalah Allah yang adil. Tidak ada seorang pun nanti di dalam tahta pengadilan yang akan protes, karena mereka tahu kalau Tuhan putar kitab kehidupannya, Tuhan lihat, ini kesempatan, kamu gak ambil. Aku kasih kesempatan lagi, kamu gak ambil. Aku kasih kesempatan lagi, kamu gak ambil. Dan Tuhan gak akan kasih kesempatan 1, 2, 3. Tuhan akan kasih kesempatan ratusan kali. Karena Tuhan berharap, ayo sekarang kamu terima Tuhan. Ayo sekarang kamu terima Tuhan. Ayo sekarang kamu terima Tuhan. Mari kita semua punya hati yang seperti Tuhan. Mari sekarang kalau kita lihat ada orang-orang yang jahat, ada orang-orang yang kelakuannya benar-benar minus. Yuk taruh di dalam hati bahwa apa? Tuhan, aku percaya satu kali orang ini akan menjadi percaya. Kita berdoa, Tuhan jangan cabut nyawanya sebelum dia menjadi percaya kepada Tuhan. Itu yang mesti ada di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya pada akhirnya Tuhan betul-betul lihat semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Mari miliki hati Yesus. Hati yang sabar luar biasa. Supaya mereka pada akhirnya
bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa sih lalang itu harus hidup berdampingan dengan kita? Untuk mempertumbuhkan iman sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Supaya orang-orang yang jahat yang ada di sekeliling kita itu sebetulnya cermin buat kita. Itu sebetulnya kesempatan buat kita untuk kita menjadi bertumbuh, karakter kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Yang kedua dan seterusnya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi sebetulnya Tuhan izinkan, bukannya Tuhan bikin orang-orang, Tuhan gak pernah bikin orang jahat. Itu adalah pilihan dari orang tersebut. Karena sesungguhnya kita tahu hati Tuhan selalu mau berbelas kasihan. Hati Tuhan selalu mau jangan ada seorang pun yang binasa. Tetapi keputusan akhir itu di tangan kita. Jadi kalau orang itu betul-betul memilih jahat, ya sudah, Tuhan tidak bisa. Paling Tuhan cuma bikin begini supaya orang itu balik, supaya orang itu percaya. Tapi kalau orang itu tetap gak percaya, ya sudah, itu keputusan orang itu. Dan Tuhan memakai orang-orang yang seperti itu ada di sekeliling kita untuk supaya apa? Memunculkan karakter Kristus. Berapa banyak orang yang begini, Tuhan, aku mau, ya bulan Januari inilah Tuhan, atau bulan Maret ini Tuhan, aku mau bulan Maret ini menjadi satu bulan di mana aku akan menang terhadap kesabaran. Aku mau jadi orang yang sabar. Ada teman saya itu 12 bulan ya, setiap bulan dia tulis kasih, sukacita, damai sejahtera, pokoknya apa buah roh tuh ya, dia tulisin di situ. Pokoknya setiap bulan itu targetnya saya harus jadi orang yang seperti saya. Tetapi kenyataannya begitu kita mengatakan, ya Tuhan, aku mau jadi orang yang sabar, langsung pasti akan ada satu monster yang ada di hadapan kita yang bikin rasanya kita nih sudah begitu. Dan itu selalu yang terjadi. Kenapa Tuhan izinkan ada orang yang pemarah yang ada di hadapan kita? Kenapa ada di hadapan kita orang-orang yang kesabarannya tuh pendeknya luar biasa. Dikit-dikit marah, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit. Kenapa? Kenapa ada orang yang kelakuannya itu bikin kita rasanya sudah ini sebetulnya untuk memunculkan karakter Kristus. Jadi sebetulnya melalui semuanya ini Tuhan mau dunia ini mengenal siapa kita waktu kita diperhadapkan dengan orang-orang yang seperti ini. Untuk melihat pada akhirnya kelihatan betul, nyata betul bedanya antara lalang dengan gandum. Waktu kita menjadi orang yang masih ecek-ecek, menjadi orang yang masih biasa-biasa, itu gak kelihatan. Makanya Tuhan bilang, you mau kecabut nih semua. You mau cabut lalang, sebetulnya itu gandum. Biarin aja. Nanti lama kelihatan kok, belangnya kelihatan. Kelihatan kekudusannya orang yang percaya kepada Tuhan. Kelihatan, nyata kok bedanya. Nah waktu ini bertumbuh, baru kelihatan mana lalang, mana gandum. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang waktu menghadapi orang-orang yang menjengkelkan kita, menghadapi orang-orang yang menggelitik emosi kita, munculkan karakter Kristus. Munculkan karakter Kristus. Jangan kita menjadi orang-orang yang memusuhi mereka, tetapi munculkan kasih Allah. Tuhan tahu kalau Yudas itu nantinya dia yang akan jual Tuhan dengan 30 keping perak. Tuhan tahu.
Tapi toh Tuhan tetap rekrut dia sebagai muridnya. Tuhan gak pernah mau memusuhi. Tuhan gak membedakan antara Yudas dengan 11 murid yang lainnya. Karena di sini Tuhan mau nunjukin, ini loh karakter Kristus begini. Supaya nanti satu kali kelak, kembali lagi satu kali kelak di dalam pengadilan. Yudas gak bisa ngomong, masalahnya aku waktu itu gak ini. Tuhan bilang, hei, aku berlaku yang sama untuk kamu, untuk Petrus, untuk Yakobus, untuk Yohanes, dan seterusnya. Sama perlakuannya. Yuk munculkan kasih ketimbang yang muncul adalah memusuhi dia. Dalam hati ini jangan ada kepahitan. Jangan. Memang perlakuan mereka minus kepada kita. Tapi jangan sampai ada bitter di sini. Kepahitan. Tapi mari kita mau jadi orang-orang yang lebih baik. Orang-orang yang better. Not bitter tapi better. Ya. Daud ngelihat kelakuannya Saul. Ini benar-benar air susu dibalas dengan air tuba ibaratnya. Tapi Daud gak mau ada kepahitan di sini. Dia buang. Yang dia lakukan adalah kebaikan. Demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan. Munculkan karakter Kristus, munculkan ya. Mari kita mau jadi orang-orang yang kita ini pada waktu melihat orang-orang yang menjengkelkan seperti itu. Kita nih gak jadi orang yang mundur di dalam Tuhan. Jangan, oh dia juga begitu kok. Oh pimpinannya aja begitu kok. Oh itu diakennya aja begitu kok. Oh itu ketuanya aja juga begitu kok. Oh ini juga begitu kok. Kemudian membuat kita jadi mundur. Jangan. Justru waktu kita lihat seperti ini, kita tetap maju. Samuel waktu ngelihat apa yang dilakukan oleh Elia, sebetulnya bisa loh bikin Samuel untuk percumalah aku jadi nabi Tuhan buat apa? Ini nabi yang besar aja kelakuannya begini kok. Gak usah sudah. Mungkin dia langsung bilang sama mamahnya, mah aku pulang aja. Mama salah. Mama ngelihat Elia tuh cuma luarnya aja. Mama gak lihat dalamnya. Aku yang tinggal serumah sama Elia. Aku tahu persis apa yang Elia lakukan. Jadi mama gak usah berharap gimana-gimana. Udah mah aku pulang aja, mama kan sudah lama sekali gak pernah ketemu sama aku kan. Kita kan gak pernah ngumpul kan. Aku pulang aja ya ma. Apakah Samuel mundur? Tidak, Samuel terus maju. Setiap perkara-perkara yang jelek, itu adalah kesempatan buat kita untuk kita memunculkan keperbedaannya. Memunculkan karakter Kristus agar apa? Dunia lihat betul-betul bedanya. Antara hitam dengan putih. Antara terang dengan gelap. Antara lalang dengan gandum. Antara serigala dengan domba. Nyata bedanya. Hal yang paling menyenangkan hati saya adalah kalau saya sudah mulai curhat sama Pak Gatut. Ngomong, aduh dia perempuan ya. Aku jengkel sama si ini. Kok bisa dia tuh begitu, padahal tahu gak Pak, aku tuh lo gak pernah lo gini gitu. Pak Gatut kalau udah dengerin saya ngomong begitu ya, dia perhatiin saya gitu. Terus komennya cuma begini. Ya itu cermin buat kita ya. Supaya kita jangan menjadi seperti itu. Gak enak ya orang yang mengalami perlakuan seperti itu. Kayak kamu sekarang enak gak? Gak enak kan? Makanya kita jangan seperti itu ya. Kita nih orang-orang percaya jangan jadi orang percaya yang suam-suam. Jangan jadi orang percaya yang kelihatannya orang percaya tapi kemudian jadi batu sandungan. Yuk kita maju, kita mau tunjukkan kalau kita adalah orang Kristen yang sungguhan. Karakter Kristus ada di dalam diri kita. Nah itu yang membuat saya pada akhirnya ya wes stop, ngapain cerita lagi, gak ada gunanya. Mau ngomong lagi sampai tadi baru A sampai S. Mau nerusin ini dari T sampai Z gitu. Rasanya udah gak ada gunanya. Karena nanti ujungnya Pak Gatut juga akan ngomong, ya yuk kita jadi orang Kristen yang benar ya. Tidak mengarahkan kepada hal itu. Tetapi yang Pak Gatut selalu arahkan saya adalah yuk lihat Tuhan.
Ayo lihat Tuhan, ayo lihat Tuhan, ayo lihat Tuhan. Jangan sampai kita punya standar yang lebih baik sedikit dari orang yang memperlakukan kita jelek. Jangan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita standar dari orang lain. Dia begitu, aku akan menjadi lebih baik dari dia. Padahal yang lebih baik itu belum tentu itu adalah standar dari yang firman Tuhan kasih. Standar kita tetap adalah firman Tuhan. Apapun yang orang lain lakukan kepada kita, tetap standar kita adalah firman Tuhan. Amin. Mulai sekarang, lihat sekeliling, lihat hati kita. Orang-orang menjengkelkan, yuk jangan dikutuk, jangan disumpah serapai, jangan dibenci dan macam-macam. Tapi yuk mari kita menjadi orang-orang yang mengatakan, Tuhan, kalau aku kena dampak, nyatakan kuat kuasa-Mu. Tuhan, aku percaya satu kali kalau dia hari ini masih sama Tuhan diberi kehidupan. Tuhan, aku tahu ini adalah kesempatan supaya dia mendengar kabar keselamatan dan dia diubahkan hidupnya. Oh Tuhan, kalau dia seperti itu, aku mau tunjukkan kalau aku adalah orang yang berbeda. Aku memiliki karakter Kristus. Kita mau tundukkan kepala bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, ampuni kami Tuhan. Kalau kadangkala kami melihat orang-orang yang ada di sekeliling kami, orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang jahat, melakukan perkara-perkara yang tidak adil, melakukan hal-hal yang merugikan kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami pada akhirnya muncul di dalam hati dan pikiran kami untuk menghukum, untuk segera Tuhan nyatakan penghukuman kepada orang itu, untuk segera Tuhan mungkin mencabut kehidupan orang tersebut, untuk segera memiliki rancangan kecelakaan kepada orang tersebut. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, kami saat ini tidak mau mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak suci seperti itu. Tapi kami mau mengisi semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, itu yang ada di dalam pikiran kami. Yaitu kami menjadi orang-orang yang justru waktu mengalami semua itu, walaupun kami dirugikan, walaupun Tuhan kami pada akhirnya mengalami dampak yang tidak baik dari perlakuan itu semua. Tuhan, doa kami, nyatakan kuat kuasa-Mu supaya dia melihat Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang memelihara kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami berdoa biar mereka Tuhan punya kesempatan untuk pada akhirnya hati mereka terbuka kepada Engkau Tuhan. Dan mereka menjadi percaya kepadamu. Karena sesungguhnya Engkau tidak ingin ada seorang pun yang binasa di dunia ini. Tuhan, kalau itu terjadi, tolong berikan kepada kami kekuatan untuk terus memunculkan karakter Kristus Tuhan. Agar pada akhirnya kami melihat ada satu hal yang berbeda di antara kami dengan mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bertanda-Mu untuk memuliakan-Mu.
Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.